Prabowo Gibran ketemu MBZ. Ngapain tuh? Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka resmi bertemu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Nah, dalam pertemuan ini, MBZ memberikan ucapan selamat sekali lagi secara langsung buat Prabowo Gibran karena berhasil memenangkan pemilu 2024 serta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Kali ini Pak Prabowo juga udah mulai ngenalin Mas Gibran sebagai wakil presidennya. Dalam kesempatan itu, Prabowo bilang gini, "Yang mulia, perkenalkan, ini wakil presiden saya." Dan nggak cuma itu, MBZ juga mendoakan agar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya bisa berjalan lancar, berlangsung lebih baik, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Wah, doa MBZ yang ini wajib kita aminin ya guys. Dan tunggu dulu, Bapak Prabowo dan Mas Gibran bertemu Presiden Uni Emirat Arab bukan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih ya. Pak Prabowo datang ke negara minyak itu sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai Presiden Indonesia. Ya iya dong, kan Presidennya masih Pak Jokowi. Selama diskusi bareng Pak Prabowo dan Mas Gibran, sebenarnya banyak banget yang dibahas. Contohnya, potensi membangun hubungan kerjasama yang lebih strategis, terutama terkait pembangunan dan kesejahteraan kedua negara ke depannya. Bukan cuma itu, pertemuan ini juga ngomongin hubungan bilateral, terutama kerjasama antar kedua negara di bidang pertahanan, seperti mengadakan pelatihan militer dan saling belajar mengenai teknologi alutsista masing-masing negara. Nah, Indonesia sama Uni Emirat Arab kelihatan makin deket ya hubungannya. Ya, namanya hubungan baik antar kedua negara emang penting sih. Karena balik lagi, negara itu nggak bisa sepenuhnya berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari negara lain. Bayangin, kalau misalnya kalian bikin negara, tapi nggak ada negara yang mau mengakui kedaulatan kalian, yang otomatis nggak akan dianggap. Dan kerjasama di bidang pertahanan juga aspek yang bisa dibilang penting. Emang sepenting apa sih? Pertama, kerjasama pertahanan bisa nge-boost keamanan nasional. Jadi, kita bisa saling bantu dengan negara lain buat menghadapi ancaman yang mungkin terjadi di luar sana. Kedua, kita juga bisa upgrade kemampuan militer loh. Ada pelatihan bersama, pembelian peralatan canggih, transfer teknologi, dan dari sisi biaya bisa lebih hemat. Ketiga, melalui kerjasama bidang pertahanan, negara bisa menjaga kestabilan kawasan sehingga risiko konflik bisa kecil dan bikin kawasan kita lebih aman. Nah, peran Pak Prabowo buat terus melakukan diplomasi pertahanan ke negara seperti Uni Emirat Arab memang terbukti dan gak perlu diragukan lagi. Tahun 2020 misalnya, Pak Prabowo ke Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Menteri Pertahanan dari negara minyak tersebut. Dan hasilnya yang kelihatan banget salah satunya adalah tahun 2022, di mana 3 BUMN RI yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia berhasil teken MOU kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab membuat joint development untuk meningkatkan kualitas pesawat N219 dan UAV MIL Elang Hitam. Dan gak cuma itu, ada juga proyek pengembangan bersama kendaraan tempur 8x8 untuk penggunaan gurun dan ketahanan balistik. Ya, gua rasa itu jadi salah satu bukti kesungguhan kinerja selama ini. Gak heran, di pertemuan yang lagi kita bahas ini, Pak Prabowo juga dianugerahi medali Zayed Medal sebagai bentuk apresiasi terhadap sosok yang tulus dan berperan dalam membangun kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Nah, kalau tadi Pak Prabowo berangkat ke Uni Emirat Arab buat diskusi soal kerjasama ke depannya, terus Mas Gibran ngapain ya? Jadi Mas Gibran dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo nih berangkat ke Uni Emirat Arab karena mau ngasih update soal dana hibah yang diberikan Uni Emirat Arab untuk Pemkot Solo. Laporan ini terkait penggunaan dana sebesar 15 juta dolar Amerika atau setara dengan 240,84 miliar rupiah yang udah cair dalam program pembangunan di kota Solo. Nah, dana hibah ini benar-benar dimanfaatkan demi kepentingan rakyat seperti memperbaiki rumah tak layak huni, pembangunan rumah sakit, hingga pengentasan stunting di kota Solo. Kalau melihat implementasi penggunaan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab di kota Solo, menurut gue Mas Gibran tentu menunjukkan komitmennya. Soalnya dia bisa mengelola uang segede ini untuk menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini mengganjal kota Solo. Dan yang paling penting, ini bentuk kesantunan serta bukti tanggung jawab Mas Gibran untuk ngasih semacam laporan ke pemberi dana hibah yang sebenarnya sih
Kalau nggak dilaporin juga nggak apa-apa. Jadi di sini juga terbukti nyata ada kesantunan. Nah, keputusan Mas Wali untuk ikut rombongan ke Uni Emirat Arab menurut gue juga langkah jitu. Bukan cuma sekedar buat laporan doang, tapi sebagai wali kota yang mampu menjaga good relationship antara Solo dan Uni Emirat Arab. Menurut gue ini penting banget karena dengan hubungan yang baik, kedepannya bisa muncul lebih banyak kerjasama atau investasi yang nanti realisasinya berdampak positif buat kita semua. Jadi big applause buat Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan kapasitasnya masing-masing saat ini dan mampu menjaga hubungan baik dengan negara lain. Semoga kedepannya hubungan kerjasama ini terutama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab makin meluas dan ngasih positive sum game buat kedua negara terutama setelah Prabowo Gibran resmi dilantik. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih soal hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab ke depannya? Jangan lupa komen di bawah.